Setelah melihat begitu ya secara seksama, ini menunjukkan juga bahwa memang tepat sekali apa yang Anda lihat, ada penurunan daya beli dari tanah air kita, yang mana secara tahunan pertumbuhan kita di angka 4,94% dan secara kuartalan di angka 1,06%, dengan sektor yang tumbuh paling tinggi ada di sektor transportasi dan juga pergudangan. Bagaimana point of view dari Anda? Apakah memang hal ini atau anjloknya dari PDB kita di periode kali ini juga sudah sesuai dengan proyeksi dari Anda, Bu Ani? Ya, baik Mas Bram. Jadi kalau lihat datanya ini mengkonfirmasi ya. Contohnya tadi saya katakan di 2022 ya, saya kutip saja ya, Q2-nya, kuartal ke kuartalnya di Q2 kan di 3,72%. Kemudian di Q3-nya 1,83%. Oke, itu 2022. Dan 2003-nya menunjukkan di kuartal keduanya 3,86%, di kuartal ketiga menjadi 1,6%. Masih tumbuh, tetapi dia melandai. Implikasinya adalah year on year-nya yang tadinya 5,17% di kuartal kedua 2023 menjadi 4,94% di kuartal ketiga. Tadi saya sampaikan kepada Mas Bram, kita ini kalau kuartal ketiga kan sudah lewat ya, kita kan harus antisipasi di kuartal keempat. Mengapa? Karena pola datanya di Q4 baik 2021, 2022 dan sebelum COVID itu biasanya ada pelandaian kembali di kuartal keempatnya. Contoh di 2022 Q3-nya 1,83%, di Q4-nya itu melandainya luar biasa 0,36%. Nah, Q4 kita baru mulai November nih di awal. Artinya kan kita tadinya berharap year on year-nya di Q3 masih di angka 5%, tapi ini kan sudah di 4,94%. Berarti year on year di kuartal keempatnya kan harus catch up dengan angka yang diharapkan pemerintah, prediksinya di angka 5,1%. It means lebih rendah daripada APBN-nya di 5,3% karena ada faktor global, ada faktor domestik. Nah, pola ini tentunya harus dibaca betul-betul dengan cermat. Mengapa? Karena tadi saya sampaikan ada faktor seasonal. Seasonal itu musiman, ada musim pengaruh dari tanam, musim hujan, musim El Nino, diperberat dengan El Nino, mempengaruhi produksi di sektor tanaman pangan, itu pasti nanti pengaruhnya ke pengolahan produksi pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Kemudian kita juga lihat tadi Mas kan inflasi yang bulan Oktober itu kan juga angkanya walaupun relatif di angka 2,56%, tetapi inflasi utamanya kan dari volatile foods dan itu menghits golongan bawah dan miskin yang saya katakan 60-63% dari income-nya untuk konsumsi pangan. Jadi ini serius penurunan daya beli di golongan masyarakat bawah dan miskin dan menengah juga dihit. Kenapa? Karena inflasinya kemudian kan diikuti dengan pengaruh kenaikan suku bunga karena memang diantisipasi the Fed, capital outflow dan lain sebagainya. Kita tahu itu ya, BI kan suku bunganya juga naik. Sehingga ini juga mempengaruhi daya beli golongan menengah. Yang tadi golongan atas Mas, nah ini ya golongan atas sebetulnya mereka punya uang. Nah, mereka mengambil posisi wait and see karena ada soal politik, masih ada fluktuasi kurs, ada capital outflow, kemudian ada sisi menarik dari investasi di government bonds misalnya, di bond yang sudah naik mendekati 7%. Jadi pilihan antara menyimpan dengan belanja di golongan atas ini jadi juga mempengaruhi daya beli in total. Jadi domestik ini harus dibaca betul, mengapa? Karena punya potensi masalah di level mikro yang menghit golongan menengah, golongan bawah dan miskin. Nah, ini pertumbuhan ekonomi kan kita bicara tidak hanya angka 5%, tapi kualitas dari pertumbuhan ekonomi utamanya untuk golongan yang betul-betul punya dampak masyarakat kita ya di golongan bawah dan miskin tadi. Itu dulu Mas Bram. Jadi ini mengkonfirmasi betul prediksi dan teman-teman juga kan tadi analis saya lihat angkanya di 1,6, 1,7, rata-rata 1,7% Q to Q-nya. Tetapi ternyata hanya di 1,6%, dan year on year-nya kan teman-teman masih mengatakan 5 dan 5,1, rata-rata di 5, ternyata di 4,94. Jadi ini harus disikapi dengan baik, terutama oleh pemerintah dan seluruh masyarakat. Tidak boleh panik, betul, tetapi ini menjadi warning atau catatan bagi kita.
Q4 ini kita mau bagaimana? Begitu, karena ini juga tahun politik kan kita harus Baik. jaga nih stabilitasi dari ekonomi growth kita di 2023. Silakan Mas Bram. Oke, baik. Bu Adi, tadi Anda katakan ada kalimat antisipasi. Pemerintah harus mengantisipasi pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 4 2023 ini. Sebetulnya bentuk antisipasi apa? Memang untuk nantinya juga di kuartal 4 tidak lebih rendah dari posisi PDB saat ini, Bu Ani? Ya, saya berharap kalaupun nanti di kuartal 4 melandai, karena memang datanya melandai Mas Bram. Kan hari raya Natal dan Tahun Baru itu biasanya efeknya tidak hanya di Desember, dia efeknya ada di Januari begitu. Jadi apa namanya di Q4 itu memang faktor polanya demikian. Jadi saya boleh bicara juga dari sisi eksternal ya, kita nanti lihat antisipasi pemerintah. Kita dua tadi domestiknya mengatakan seperti eksternalnya sendiri, kita lihat kan masih ada faktor pengaruh ekonomi global. Cina, kemudian Amerika, Eropa kan masih berkutat dengan inflasinya. Sehingga mereka juga akhirnya mengambil kebijakan moneternya suku bunga tinggi yang implikasinya ekonomi growth-nya pasti terkoreksi. Cina Mas, ternyata kan PMI manufakturnya itu bulan kemarin juga sudah turun di bawah 50, di 49,5. It means di domestiknya mereka juga masih mengalami demand yang rendah di domestik. Plus juga itu ditunjukkan faktor dari impornya Cina yang juga masih melemah. Nah, catatan World Bank ya Mas, bahwa kalau ekonomi Cina terkoreksi ekonomi growth-nya 1%, itu punya implikasi ke Indonesia growth-nya akan terkoreksi 0,1%. Bahkan ada yang juga menghitung angkanya 0,1% sampai 0,29%. Mengapa? Karena Cina ini 24% ekspor kita kan dari total ekspor kita ke Cina. Itu satu. Belum lagi kemudian faktor global nih yang sekarang ada perang, misalnya ada perang Ukraina yang juga belum selesai dengan Rusia, kemudian ketambahan masalah Palestina dan Israel. Tapi juga ada faktor trade war antara Cina dan Amerika yang juga belum selesai. Baik. Jadi ini jadi tambah nih Mas, lantas apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia? Itu pertanyaan Mas Bram ya. Kalau eksternal faktor kan kita nggak bisa apa-apa Mas, itu pengaruh faktor. Yang hanya bisa kita lakukan bagaimana implikasi nanti kepada ekspor kita yang turun, bisa kita balas dengan impor kita yang kita kendalikan. Oke. Sehingga nanti komponen ekonomi growth-nya dari net ekspor masih bisa bagus. Mengapa? Karena impornya kita tahan turun walaupun ekspornya mungkin terkendali sehingga netonya masih positif besar. Jadi itu yang pertama ya Mas, yang dari satu eksternal. Kedua juga tadi kurs capital outflow-nya bisa kita lihat. Nah domestiknya nanti kita bahas lebih lanjut. Silakan. Oke.